kembali berada di tepian Danau Toba. Kalau kita bicara daerah penyangga Danau Toba, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang punya potensi yang bisa digali. Seperti di sini di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Mulai dari potensi komoditi, pertanian, hingga kehidupan masyarakatnya punya kekhasan tersendiri. Apa itu? Ikuti perjalanan tim potret. Inilah daerah terujung di bagian utara Kabupaten Tapanuli Utara. Daerah yang sebagian besar wilayahnya bersinggungan langsung dengan bentang alam Danau Toba. Di salah satu wilayahnya sebuah patung doa menjulang kokoh sejak tahun 2014. Sebuah mahakarya seni sebagai penanda bahwa ada asa, Muara dapat menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kehidupan masyarakat yang homogen dan atraksi alam yang menawan mengundang decak kagum saya akan cara mereka bisa hidup selaras hingga sekarang. Muara memiliki area seluas 79 km persegi dengan citra lembah dan bukit di kawasan daratannya. Topografi Muara jelas terlihat dari salah satu desanya yang berada paling tinggi, namanya Huta Ginjang. Saya bisa lihat Kecamatan Muara dari sini ya, berarti ya? Bisa Kecamatan Muara. Semua Kecamatan Muara Bu bisa nampak. Oke. Memang harus dipandu ya Pak ya. Ini dia Tugu Aritonang. Bisa ya? Wow. Selain Tugu Aritonang, apalagi Pak yang bisa saya lihat? Tapi pedungnya ada menara putih, ada rumah-rumah merah. Katanya itu adalah tandanya Kecamatan Muara. Dan juga saya bisa melihat Pulau Sibandang dari kejauhan dan ketinggian Huta Ginjang ini. Tapi bukan hanya itu. Kita juga bisa melihat kabupaten penyangga lain yang ada di Danau Toba. Misalnya Samosir dan juga Tobasa. Ya Pak ya. Dan pemandangannya luar biasa. Ada cerita di balik pemandangan rimbunan hijau yang terlihat dari ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut Huta Ginjang. Cerita kehidupan sosial masyarakatnya membendung hasrat saya untuk berlama-lama sekedar memandang dari kejauhan. Perjalanan kami berlanjut menggali realita aktivitas masyarakat yang kabarnya punya potensi besar dari sektor pertanian. Keseharian masyarakat Muara melekat dalam aktivitas bertani dan berladang. Tahun 2017, produksi padi sawahnya mampu mencapai angka 1.900 ton. Belum lagi pertanian bawang merahnya merupakan salah satu terbesar di Tapanuli Utara. Angka produktivitasnya mencapai 7,4 ton per hektar pada awal tahun 2020 ini. Desa Silando adalah salah satu area pertanian di Muara. Masyarakatnya getol untuk mengolah lahan pribadi mereka menjadi area budidaya kopi, sayur mayur, hingga buah-buahan. Meski kegiatan bertani sangat bergantung dengan beragam faktor, tak sedikit yang memilih bertahan dan menerapkan cara bertani lebih modern demi menjaga produktivitas. Potensi kopi di Silando ini gimana Pak?
bagus. Apa yang ditanam jenisnya? Sigara rutang kalau di sini dibilangnya. Oh. Panennya? 2 kali 1 tahun. Ini semua biasa perawatannya pakai apa sih, Pak? Kita pakai itu ada pakai mesin, ada yang manual. Pupuknya? Organik. Oh, pupuk organik langsung. Iya. Jadi Bapak olah sendiri? Olah sendiri, ada yang dari udah dipasarkan pupuk organik. Oh gitu. Nah, kita ada dari kompos ayam. Nah itu kalau yang saya lihat tuh udah ada lahan yang udah selesai dipanen ya, Pak ya? Iya, udah. Bukan pertanian monokultur, Amang Raja Guguk benar-benar memanfaatkan lahan pribadinya seluas 3 rantai dengan budidaya beragam spesies. Lihat saja hamparan ladang wortel tepat berdampingan dengan lahan kopi yang baru kami lewati. Wortel. Tak ingin berakhir sia-sia, segala upaya diusahakan agar lahannya bisa menghasilkan untuk menghidupi kehidupan keluarga. Berarti kalau ini biasa dipasarkan kemana? Ke pasar Siborong-Borong. Pasar Siborong-Borong. Iya. Harganya sekarang berapa sih, Pak? Harganya sekarang 1 karung 80.000. Karena dia menurun banyak nanam wortel. Oh. Itu. Panen raya semua orang, ya? Iya. Kalau harga per kilo sekarang 1.800 1 kilo. 1.800. Pertemuan saya dengan Amang Raja Guguk tadi cukup mewakili gambaran masyarakat Muara menjalani hidup di kampung halamannya. Kecamatan Muara merupakan kampung halaman dari masyarakat Batak Toba keturunan Raja Batak, Raja Lotung. Marga-marga yang ada mendiami teritori huta atau kampung sesuai keberadaan populasi marganya. Semakin mendekati pusat kecamatan, saya mendapati suasana layaknya perkotaan. Bedanya, suasananya jauh dari keramaian hilir mudik kendaraan. Bagi saya cukup nyaman dan aman menyusuri setiap sudutnya meski sore semakin menjelang. Keriuhan anak-anak sekolah alam Muara di halaman gereja HKI Muara menjadi penutup perjalanan saya hari ini. Keceriaan mereka menyisakan semangat menyusuri Muara di esok hari. Ni topi ni tao tu bai ditiki di rodang ni bulani udul mau rabdo hoto masa sonang taheri Kesibukan sudah terlihat di salah satu dermaga Muara. Hari ini, rute saya ke pulau yang terlihat cukup dekat dan masih masuk kawasan Muara. Sibandang namanya. Menaiki kapal yang memuat 3 hingga 4 mobil beroda 4 untuk menyeberang, perjalanan saya kembali dimulai. Sekarang saya menuju ke Pulau Sibandang yang juga merupakan bagian dari The Caldera Toba. Jadi dari Muara menuju ke Sibandang kita bisa naik 2 kapal penumpang maupun kapal KMP Putih Muara 1 ini. Seperti apa kira-kira kondisi di sana? Ikuti terus perjalanan tim Potret. Tidak butuh waktu lama,
sekitar 15 menit kapal yang kami tumpangi menepi di dermaga Sibandang. Di mana nanti pinggir Danau Toba ini adalah punya masyarakat sebagian kecil. Nanti kalau bisa dibebaskan oleh APBN untuk pinggir Danau Toba itu supaya masyarakat mempunyai areal, jangan seperti pantai-pantai yang lain, jadi areal yang punya modal atau hotel-hotel, jadi khusus untuk masyarakat. Selanjutnya kami menempuh perjalanan darat untuk mengelilingi pulau kedua terbesar setelah Samosir yang menjadi ikon Danau Toba ini. Pulau Sibandang sudah ditetapkan menjadi desa wisata berbasis budaya, alam, dan sejarah oleh pemerintah. Deretan pohon mangga berukuran besar seakan menyambut kami saat masuk ke desa Sibandang. Satu dari 3 desa yang ada di Pulau Sibandang. Mangga Muara yang dikenal oleh warga Sumatera Utara ternyata bersumber dari sini, pemirsa. Pohon mangga tumbuh secara alami di lahan miring tepian pulau, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat bertahun-tahun lamanya. Mangga ini dinamakan mangga udang. Mangga ini Oh, adalah jenisnya mangga udang, mangga ya. udang ini. Ya, yang bisa untuk jadi pencaharian masyarakat Pulau Sibandang. Nah, sekarang masa pas berbuah. Nantinya ke pemerintah untuk membuat suatu home industry yang bisa untuk mengembangkan masyarakat Pulau Sibandang, khusus desa Sibandang ini, dan sekaligus nantinya untuk bisa jadi bersaing. Supaya lebih dikenal ya. Iya, dikenal dan bersaing mutu dari mangga kita ini, Pulau Sibandang ini, dan sekaligus nantinya dibuat suatu kemasan-kemasan yang bisa untuk jadi bisa dihalalkan. Oke. Dihalalkan nantinya, itulah Bu. Nah ini Bapak petani mangga ya. Kalau di sini memang untuk kepemilikan pohonnya memang sudah dikelompokkan atau memang itu pasti punya personal atau individu yang berbeda? Ini milik pribadi, bukan ada kelompok-kelompok gitu. Ini milik pribadi. Oke, berarti semakin berkurang atau stabil sih kondisi? Kalau musim kali ini agak berkurang. juga berkurang. Beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu ini agak lebat semua. Jadi sekarang agak sepertiga lah. Sebenarnya Pelan-pelan, sih lebih pelan-pelan. enak dimakan Langsung? sama kulitnya. Lebih enak dimakan Tapi sama kulitnya. Harus pakai kulitnya. Nah, Sebenarnya Iya, cuci dulu. Jadi saya saya- cuci dulu lah. saya kupas saja ya Pak ya. Pelan-pelan. Ya, ya. Oke, warnanya kuning. Iya. Biasa. Jadi kalau dipanen ini biasanya usia berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan sudah bisa dipanen. Pak izin ya Pak, saya izin ya. Manis. Meski terpencil tapi bukan berarti tertinggal. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang maksimal, masyarakat Pulau Sibandang sudah terbiasa menyeberang ke pusat kecamatan atau kabupaten. Akses jalan yang sudah tersedia mengelilingi pulau diharapkan tak lagi membatasi ruang gerak masyarakat setempat. Potret kehidupan masyarakat di pulau ini terlihat dari aktivitas kaum perempuannya. Beberapa di antara mereka masih menjalankan warisan budaya menenun kain sarung dan selendang. Di samping mendukung ekonomi, kerinduan mereka agar buah karyanya dikenal masyarakat luas menjadi motivasi tersendiri bagi perajin tenun. Suara hentakan kayu menyapa saya saat menuju ke rumah salah seorang penenun di Desa Papande, Pulau Sibandang. Kabarnya ada putra daerah yang belakangan bertransformasi dari penggunaan bahan kimia ke bahan alami untuk pewarnaan benang tenun. Dari TV, jajaran benang-benang udah menyambut nih ya. Iya. Ini memang sengaja dijemur di sini berarti. Iya, untuk
karena baru diambil dari pewarnaan, jadi harus diangin-anginkan dulu. Jadi untuk proses pewarnaan kami 2 kali pewarnaan ya. Yang pertama kami warnai dulu dari benang putih, yang warna putih dulu, baru kami ambil daun apa sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Jadi ini dari daun papaya, dari daun kates ya. Iya. Jadi daun katesnya terserah kita, bisa dipotong-potong, bisa juga di blender. Jadi kami agar lebih menghasilkan warna yang lebih kental, kami blender dia. Kami blender, baru direbus lagi. Direbus, kemudian hasil rebusannya kami saring. Nah, disaring, lalu inilah hasilnya, airnya, baru kita celupkan benang yang sudah dicuci lebih dulu. Usai proses pengeringan berkali-kali, benang warna alami yang sudah sampai di tahap penguncian akhir masuk ke proses berikutnya. Saya diajak melihat setiap proses mulai dari tahap pemutikan benang, penggulungan, hingga penenunan sarung dan juga selendang. Bang Erison mengakui hasil tenun mereka sekarang tidak terlepas dari dorongan batin untuk keluar dari bayang-bayang proses tenunan konvensional. Karenanya mereka berlatih untuk memodifikasi motif dan fungsi kain yang mereka hasilkan. Karena benang kami kan sudah halus sekarang. Dulu benang kami yang kasar, yang ini. Tapi setelah binaan dari Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Bupati, kami beralih. Kami beralih menjadi benang halus agar pemanfaatannya juga bisa semakin banyak. Dan memang setelah kami beralih ke benang ini, ke benang 100 ini, ya memang taraf hidup pertenun di sini bisa berkembang. Jadi ciri khas yang paling banyak kami buat di Desa Papande ini adalah seperti ini, yang namanya ini semar heter. Namanya semar heter. Dan keunggulan dari tenun kami ini, nah, bukan hanya dipakai untuk sarung saja. Bukan untuk sarung saja, bahkan sekarang sudah lebih banyak dipakai untuk bahan baju. Buah karya tenun si Bandang menjadi salah satu pendukung tumbuh kembangnya industri rumah tangga Kabupaten Tapanuli Utara. Di hari berikutnya, saya mencoba mampir untuk melihat koleksi tenun Papande yang sudah menyeberang keluar daerah penghasilnya. Ternyata tenun Papande cukup diapresiasi kualitasnya. Tahun 2018 saya membawa tenun muara untuk fashion show di Jakarta, judulnya tenun muara. Nah, muara ini saya senang kenapa? Ini mereka tenunannya namanya kalau di nasional ya, di Indonesia khususnya mereka menenun tenun yang namanya motifnya itu tenun ikat. Nah, ikat itu artinya sama seperti bahan-bahan daripada teman-teman kita batik ya. Nah, jadi mereka ikat dari NTT. Nah, inilah kelebihan daripada tenun muara. Tekatkan di dalam hati dan di hati para penenun-penenun juga, supaya mulai dari tahun 2019 ini akhir, kita harus galakkan yang namanya pewarna alam itu. Dan tahun 2019 akhir, saya melakukan kepada mereka itu, Dekranasda khususnya ya, semua ada 5 kecamatan kemarin saya latih mereka, Kecamatan Muara, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Adia Koting,
sekali semua pelatihan pewarna alam. Ini, pengrajin ya, khususnya penenun yang saat ini, apapun di dalam hidup yang pertama itu adalah kesehatan. Setelah kita sehat, baru kita bisa melakukan yang namanya mimpi kita itu kesejahteraan. Nah, setelah itu saya mengharapkan para penenun juga supaya memiliki namanya kasih. Dimana pada saat kita sudah diberkati Tuhan, kita harus mengasihi. Dengan begitu, apapun yang kita kerjakan, pasti semua alam juga akan mendukung. Alam mendukung, Tuhan mendukung, pasti dengan sendirinya orang akan mengasihi kita. Dengan orang sekitar mengasihi kita, rezeki pasti akan terbuka. Itulah yang saya sampaikan kepada para penenun khususnya. Artinya kita di dalam hidup harus melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan. Saya ingat saat di Huta Ginjang sempat membaca Podana 5 atau nasihat leluhur Batak. Salah satu nasihatnya berbunyi payas rohamu atau bersihkan hatimu. Tentu ini mengingatkan kita agar terhindar dari rasa iri atas berkat potensi yang sudah diterima. Begitu juga dengan masyarakat Muara dalam setiap perjuangan dan pencapaiannya. Ada hal yang saya pelajari dari kehidupan mereka, bahwa tiada lebih indah dari ketulusan memanfaatkan potensi yang sudah diberikan Sang Pencipta menjadi sumber penghidupan yang membuahkan kebahagiaan bersama. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.